Hari ini 20 September 2022. Saya berada di penginapan Jordan milik orang tua korban saat kejadian rubuhnya tembok penahan PPU Paroki Parapat, di mana proyek itu juga akan membangun sebuah gereja Katolik yang akan direalisasikan selesai beberapa tahun kemudian. Saya akan bertemu dengan orang tua korban terkait dengan belum dilunaskannya hal-hal yang berhubungan dengan perdamaian dan lunasnya uang atau semacam pengganti duka kepada korban. Ini wawancaranya bersama ibu korban. Mohon kepada pihak gereja untuk membuka hati dan pikiran dan memberikan tanggung jawabnya kepada kami mengenai uang duka yang dijanjikan kepada kami. Menyampaikan bahwa di sana ada beberapa korban, ada Marga Tarigan dan anaknya 2 yang jadi korban juga di TKP. Nah, perlakuannya perdamaian kepada mereka dengan itu sampaikan tadi berbeda. Seperti apa perbedaan itu? Ya. Perbedaannya sangat besar. Setelah saya dengar-dengar dari guru-guru Katolik, dari umat Katolik yang mengatakan kepada saya bahwa perbedaan itu sangat besar. Lebih kurang saya dengar pembagian untuk korban yang bertiga 1M. Jadi saya dengar juga sama pihak tarigan sebesar 400 sampai 500 juta dan penggantian 1 unit mobil. Sementara saya hanya permintaan 80 juta untuk biaya habis, itu juga tidak terpenuhi, dan 1 unit sepeda motor itu juga belum terpenuhi. Jadi saya sekarang merasa apa beda saya dengan anak saya? Apa beda anak saya dengan anak tarigan? Sama-sama korban meninggal. Jadi saya bermohon juga kepada yang berkompeten untuk disamakan hak anak saya dan hak keluarga tarigan. Jadi saya menunggu hak anak saya itu disamakan. Artinya paling tidak ini sebenarnya perjanjian awal sebelum diterbitkan SP3 surat penghentian penyidikan kepada pemborong dan mereka-mereka yang berkaitan dengan kejadian itu. Berapa sebenarnya yang dijanjikan sebagai uang duka atau pengganti keras bunga lah untuk korban? Silakan. Ya, dengan kesepakatan kami yang datang mereka ke sini berserta rombongan dari gereja dan pastor, saya meminta secara naluri untuk biaya kerugian aja 80 juta dan penggantian sepeda motor. Untuk pertama kali mereka berpikir dulu. Dan yang kedua kali mereka datang, tapi hanya membawa uang 50 juta. Atau lebih kurang 55 lah uang yang sudah saya terima. Nah, jadi kapan kekurangannya, nantilah Namboru. Inilah dulu. Karena katanya itulah uang yang ada untuk pada saat itu. Nah, jadi untuk segala sesuatu perjanjian-perjanjian yang kami tanda tangani, saya bacakan. Karena ada tertuang di sana untuk penggantian sepeda motor walaupun belum dipenuhi. Saya terimalah perdamaian itu dan dituanglah di kertas di perdamaian kami tanda tangani. Tapi itu tidak terjawab sampai sekarang. Untuk mengurus ini. Semalam kami juga sudah pergi, tapi untuk hari ini kami ada janji temu bicara dengan Bapak Kapolres sesuai dengan permintaan anak buahnya. Jadi kami akan datang lagi. Dan ini sudah kami daftar. Kami rencana mau daftar. Kalau memang tidak ada penyelesaian dari pihak PPU, kami akan daftar ke pengadilan dan akan kemungkinan besar kami akan melanjutkan perkaranya sebagaimana hukum yang berlaku. Seandainya pihak pemborong atau pastor paroki melalui Pastor Hyasintus Sinaga ini dengan rombongannya lah, dengan pemborong-pemborongnya lah, atau dengan kepanitiaan pembangunan, membayar sisa yang tertinggal dan membeli sepeda motor seperti yang dijanji yang ada tertuang dalam perjanjian itu. Apakah sudah cukup menurut itu? Kalau secara kemanusiaan saya rasa cukup, tapi kalau rasa sakit hati saya belum. Biarlah menurut saya hukum yang berlaku dijalankan. Dan sesuai dengan pembagian yang 1 miliar tadi. Iya. Jadi kalau menurut saya itu hak anak saya diberikan. Jadi kalau menurut saya sekarang, karena saya selama ini sudah memberikan kasih saya kepada mereka, saya menunggu setahun lebih, dan itu juga belum terpenuhi. Ya,
hukumlah, kasihlah. Hak anak saya diberikan. Tapi ya kalau memang harus diberhentikan, saya pun mau diberhentikan. Jadi ya kalau hemat saya, marilah kita sama-sama untuk saling memberi. Jadi saya juga nggak menuntut lebih. Saya hanya menuntut hak anak saya dipenuhi, dan saya seperti yang pernah saya janjikan, saya sudah tekan SP3, dan memang saya sudah berikan surat kepada Bapak Kapolres untuk segala surat-surat yang saya tanda tangani, baik itu SP3, baik itu surat damai. Jadi begini, dari semua anakku, inilah yang terbaik. Dan inilah yang paling saya kasihi. Mau menikah tanggal 24 bulan 7 dengan Borusida Butar yang mau jadi parumain. Tapi sudah begitulah mungkin kehendak Tuhan. Anak saya dipanggil tanggal 28 bulan 6 2021. Mungkin itulah ajalnya, dan itulah mungkin waktunya untuk saya. Selebihnya mungkin itu untuk Tuhan lah. Karena saya percaya yang terbaik di mata saya berbeda dengan yang terbaik di mata Tuhan. Jadi yang terbaiklah mungkin anak saya ini di mata Tuhan. Sehingga dia menjemput anak saya di tanggal 28. Tapi saya juga selaku orang tua yang melahirkan, sedih dan ngeri melihat yang mau jadi parumain nggak jadi menikah. Semua sudah kami rancang, semua sudah saya penuhi. Tapi ya saya percaya Tuhanlah yang terbaik. Itu semuanya rencana Tuhan. Itulah kalau untuk saya pada saat ini saya berikan. Kami sudah berbincang dengan wawancara bersama orang tua korban. Sebenarnya penyelesaian kasus ini oleh pihak Keuskupan Agung Medan sangat beretikat baik melalui surat keuskupan yang langsung ditandatangani oleh Opung Uskup, dan surat ini ditujukan kepada Pastor Yasintus Sinaga OFK selaku pastor paroki di Paroki Parapan. Wawancara ini kami akhiri, dan kiranya juga almarhum diterima Tuhan di sisinya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.